Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang 3 tokoh Spider, yaitu satu versi Peter Parker yang kuat dan kejam, serta 2 versi Paman Ben yang memperoleh kekuatan Spider. Peter Parker yang ini berasal dari Universe 11638. Dia muncul tahun 2011 pada cerita Identity Wars yang terdapat dalam komik Amazing Spider-Man Annual 38. Deadpool Annual 1, serta Incredible Hulk Annual 1. Awalnya kisah Peter Parker di dunia ini mirip seperti versi universe utama alias 616, sampai pada saat ketika Paman Ben ditembak oleh perampok. Berbeda dari versi universe utama, Paman Ben ini selamat dari kematian pada kejadian itu. Selanjutnya, Peter beraksi sebagai superhero dengan nama Amazing Spider di bawah bimbingan Paman Ben. Akan tetapi, versi Paman Ben yang ini adalah orang yang kejam. Moto hidup yang dia tekankan kepada Peter adalah dengan kekuatan besar ada kewajiban untuk tetap menjadi kuat. Akibat pengaruh Paman Ben, Peter mau melakukan apapun demi mencapai tujuan yang menurutnya bagus. Selain itu, dia juga tidak senang bercanda. Demi mengalahkan para penjahat, Peter harus menjadi lebih kuat. Sumber kekuatan yang dia manfaatkan adalah energi kehidupan dari para Spider lain. Dia membuat portal antar universe, menculik Spider dari berbagai semesta lalu menghisap seluruh energi mereka. Proses ini membuat semua korbannya tewas. Dalam upaya ini, Paman Ben juga ikut membantu. Berkat segala pembunuhan tersebut, Peter menjadi lebih perkasa dan lebih cerdas. Dia sukses mengalahkan Annihilus, Thanos, bahkan Galactus. Kalian ingin tahu tentang Galactus? Kami sudah pernah membuat videonya. Karena sangat kuat, Peter ditakuti oleh para penjahat. Apabila dipergoki oleh Amazing Spider, penjahat biasanya hanya melakukan sedikit saja perlawanan. Sedangkan warga kota memujanya, bahkan di kota dibangun sebuah patung dirinya. Jonah Jameson juga ikut mengaguminya. Dia menyuruh Daily Bugle memberitakan segala hal bagus tentang Amazing Spider. Walaupun begitu, supaya tetap perkasa, Peter harus terus menghisap energi kehidupan. Jadi dia pun secara rutin menghabisi Spider dari universe lain. Selain beraksi sebagai Amazing Spider, Peter memiliki perusahaan sendiri yang bernama Parker Technologies. Dia juga punya markas rahasia berupa gua di bawah tempat tinggalnya. Markas ini disebut The Web dan berisi berbagai perlengkapan canggih, termasuk mobil yang disebut Spider Car, portal antar universe, serta alat penghisap kekuatan. Di sana pula Peter menyimpan beragam benda sisa-sisa musuh yang telah dia kalahkan. Di antaranya adalah pelindung kepala Annihilus, topeng elektro, dan helm bulat Mysterio. Suatu hari yang menjadi sasaran Peter Spider adalah Peter Parker versi universe utama. Peter utama akhirnya memang berpindah ke dunia Peter Spider. Namun ada sesuatu yang terjadi di luar rencana Peter Spider, yaitu Bruce Banner serta Deadpool utama juga ikut terbawa ke sana. Ditambah lagi ada ledakan pada portal antar universe, sehingga Peter Spider terluka dan harus menjalani perawatan. Karena kondisi ini, Peter Spider meminta Peter utama untuk berpura-pura menjadi dirinya. Peter utama saat itu belum tahu tentang niat jahat Peter Spider, jadi dia bersedia melakukan permintaan tersebut. Sementara itu, Bruce Banner dan Deadpool juga ikut tinggal di universe ini. Sejak itu, Peter utama pun beraksi sebagai Amazing Spider. Salah satu penjahat yang dia ringkus adalah Rhino. Dalam peristiwa ini, Peter utama sempat terkejut sebab Rhino dengan cepat menyerah dan bersedia ditangkap. Rupanya Rhino menyadari betapa kuatnya Amazing Spider, jadi dia tahu perlawanannya tidak akan berpengaruh. Selain menumpas kejahatan, sebagai bagian dari tindakan pura-pura, Peter utama tentu harus mengurus perusahaan Parker Technologies. Tanpa sengaja dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, yaitu Peter Spider sudah mencari informasi tentang banyak Spider dari berbagai universe lain, termasuk Peter utama. Namun Peter utama mengesampingkan kecurigaannya terlebih dahulu, sebab ingin bertemu Paman Ben, yang juga sudah tahu tentang situasi Peter Spider dan Peter utama. Awalnya Peter mengira Paman Ben di situ sama seperti di dunianya. Dia kemudian terkejut ketika menyadari bahwa Paman Ben yang ini punya sikap yang kasar. Di universe ini Gwen Stacy masih hidup, jadi Peter utama bertanya kepada Paman Ben, kira-kira siapa wanita yang akan menjadi pasangan Peter Spider? Apakah Gwen Stacy atau Mary Jane? Secara mengejutkan, Paman Ben justru mencela kedua wanita itu, sebab menurutnya mereka berdua tertarik pada Peter hanya karena dia kaya raya. Di tengah obrolan ini tiba-tiba Peter utama menjadi tak sadarkan diri. Tadi Peter memang diberikan teh, tanpa dia ketahui teh itu sebenarnya sudah diberi obat tidur. Ketika terbangun, Peter utama sudah memakai kostum Spider-Man dan berada di dalam The Web. Dia dibelenggu sambil dipasangi alat penghisap energi. Di dekatnya ada Amazing Spider beserta Paman Ben.
Di sekitar situ ada pula banyak mayat berbagai orang yang sudah menjadi korban Amazing Spider. Peter dengan cepat bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi. Dalam kondisi di ujung tanduk ini, Peter memanfaatkan senjatanya yang masih tersisa, yaitu kata-katanya. Dia mengatakan bahwa Amazing Spider pasti merasa bersalah atas segala tindakan membunuh orang lain. Peter utama bahkan menyebutkan bahwa Amazing Spider memakaikan pakaian Spider-Man padanya agar tidak melihat wajah yang mirip dirinya sendiri ketika melakukan pembunuhan. Cara ini berhasil membuat Amazing Spider marah hingga dia memukul Peter utama. Tindakan ini pun membuat Peter terlepas dari belenggu. Terbebasnya Peter membuat Amazing Spider dimarahi oleh Paman Ben. Berikutnya, Amazing Spider menembakkan api pada Peter utama. Untungnya Peter mampu menghindar lalu menerjang Amazing Spider. Karena kekuatan tubuhnya, Amazing Spider tidak terlalu terpengaruh. Maka Peter menggunakan kata-kata lagi. Dia berusaha meyakinkan Amazing Spider bahwa pembunuhan merupakan perbuatan jahat. Jadi Amazing Spider harus sadar dan berhenti membunuh. Kata-kata Peter ini sempat membuat Amazing Spider ragu. Tiba-tiba dari arah belakang Peter, Paman Ben berlari untuk memasang lagi alat penghisap energi padanya. Namun Amazing Spider mendorong Peter sehingga justru dirinya lah yang dipasangi alat itu. Akibatnya, energi dari Amazing Spider pun terhisap. Dia selamat tapi mengalami koma. Ini membuat Paman Ben merasa sangat menyesal atas perbuatannya. Karena kejadian ini, Peter utama masih harus terus berpura-pura menjadi Peter Spider. Dia sebenarnya ingin pulang. Karena itu, Peter melacak Bruce Banner utama lalu merekrutnya ke Parker Technologies. Bersama Bruce, Peter mulai berusaha membuat lagi portal ke universe asal mereka. Kemudian mereka didatangi pula oleh Deadpool utama. Proses pembuatan portal bukanlah sesuatu yang mudah. Untungnya pada akhirnya Peter Spider terbangun dari koma. Berkat keterlibatan dirinya, portal itu bisa dibangun ulang sehingga Bruce Banner, Deadpool, dan Peter utama punya peluang untuk pulang. Bruce bersama Deadpool pergi lebih dulu melewati portal. Sementara itu, Peter utama tidak langsung masuk ke dalam portal, sebab dia masih belum percaya pada kebaikan Peter Spider. Karena itu, Peter Spider pun mengungkapkan sesuatu. Selama dia mengalami koma, jiwanya terjebak di neraka yang dikuasai oleh Mephisto. Di sana dia disiksa oleh para iblis, namun dia sama sekali tak melawan, sebab merasa memang pantas mendapatkan hukuman berat atas segala perbuatan jahatnya. Suatu hari, di tengah siksaan ini, dia didatangi oleh wujud Astral Sorcerer Supreme, yaitu Bruce Banner versi universe ini. Bruce versi ini dulu memang pernah belajar sihir di bawah bimbingan Dr. Strange. Ketika Dr. Strange meninggalkan dunia, posisi Sorcerer Supreme pun dilanjutkan oleh Bruce. Di neraka, Bruce Sorcerer Supreme menyatukan jiwa Peter Spider dengan banyak jiwa para pendosa lain yang ingin menebus segala kejahatan mereka. Setelah itu, Bruce Sorcerer Supreme membebaskan jiwa Peter dari neraka sehingga dia tersadar dari komanya. Berkat proses tersebut, kini Peter Spider sungguh ingin menjadi orang yang baik. Dia bertekad untuk menebus dosa-dosa masa lalunya dan tidak akan pernah lagi menghisap energi Spider lain. Tak hanya itu, Peter Spider juga memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Sekarang dia punya energi mistis serta wujud yang baru. Jadi dia pun memakai nama lain, yaitu Ghost Spider. Setelah mendengar penjelasan ini, Peter utama akhirnya percaya. Maka dia bergegas memasuki portal untuk kembali ke Universe 616 menyusul Deadpool dan Bruce Banner utama. Seusai cerita ini, Ghost Spider hampir tidak pernah tampil lagi. Dia hanya pernah muncul sekilas dalam event Spider-Geddon. Jadi tidak ada komik yang secara khusus memperlihatkan aksinya. Kalian ingin tahu tentang event Spider-Geddon? Kami sudah pernah membuat videonya. Sejak tahun 2018, Spider-Gwen dari Universe 65 menggunakan nama Ghost Spider. Karena itu, dalam video game Spider-Man PS4, kostum Ghost Spider Peter diberi nama yang berbeda, yaitu Spirit Spider. Paman Ben di Universe 3145 muncul dalam event Spider-Verse, tepatnya pada komik Amazing Spider-Man volume 3 isu 12. Kalian ingin tahu tentang event Spider-Verse? Kami sudah pernah membuat videonya. Paman Ben digigit ketika sedang menemani Peter Parker menyaksikan eksperimen ilmiah. Dengan demikian, Paman Ben lah yang memperoleh kekuatan Spider, bukannya Peter. Begitu sadar bahwa Paman Ben memiliki kekuatan, Peter membuatkannya kostum dan alat penembak jaring. Peter sebenarnya ingin agar Paman Ben memanfaatkan kekuatannya untuk mendapatkan uang. Tapi Paman Ben memutuskan untuk beraksi membasmi kejahatan sebagai Spider-Man. Sayangnya pilihan tersebut di kemudian hari berujung pada tragedi. Karena aksinya, Spider-Man memiliki musuh. Salah satunya bernama Emerald Elf, yang berhasil mengetahui identitas asli Spider-Man. Maka Emerald Elf meledakkan rumah Paman Ben, sehingga menewaskan Peter dan Bibi May yang sedang berada di dalamnya. Peristiwa ini membuat Paman Ben terpukul, bahkan dia sampai memilih berhenti menjadi Spider-Man.
Suatu hari seseorang bernama Ezekiel Sims menemui Paman Ben dan memberitahukan tentang bahaya Inheritor, yaitu suatu keluarga yang memangsa para spider di berbagai universe. Supaya Paman Ben tetap aman, dia harus berada di dalam bunker. Dia pun bersedia mengikuti arahan tersebut. Ketika Paman Ben sedang mengurung diri, terjadi bencana besar di dunia luar. Otto Octavius menyebabkan banyak ledakan nuklir yang membuat peradaban manusia porak-poranda. Selain itu, planet bumi menjadi dipenuhi radiasi. Sedangkan Paman Ben selamat karena terlindung bunker. Dia terus hidup sendirian sampai didatangi oleh para spider yang berasal dari berbagai universe. Rupanya mereka sedang menjalani konflik melawan para Inheritor. Pasukan spider pergi ke universe Paman Ben, sebab Inheritor memang menjadi lemah jika terkena radiasi. Di dalam bunker, pasukan spider menyusun rencana penyerangan ke markas Inheritor di universe 001, atau disebut juga Loom World. Peter Parker universe utama mengajak Paman Ben untuk ikut bertempur. Sayangnya, Paman Ben sudah merasa trauma sehingga menolak ajakan itu. Kata-kata Peter tidak mampu mempengaruhinya. Akan tetapi, semua ini berubah ketika ada intervensi dari Superior Spider-Man alias Otto Octavius. Kalian ingin tahu tentang Superior Spider-Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Otto ikut memarahi dan menceramahi Paman Ben. Dia mengatakan bahwa mereka semua pernah mengalami kegagalan. Yang penting adalah jangan terpuruk selamanya, melainkan bangkit lagi dari kegagalan itu walaupun harus melakukannya berkali-kali. Berkat ceramah dari Otto, Paman Ben bersedia mengenakan lagi kostum Spider-Man dan bergabung dengan pasukan Spider dalam penyerbuan ke markas Inheritor. Di tengah pertempuran melawan Inheritor di Loom World, Paman Ben membantu menyelamatkan Benji Parker, yaitu adik bayi Mayday Parker dari Universe 982 atau disebut juga MC2. Tadinya Benji memang hendak dikorbankan oleh Inheritor melalui suatu ritual. Untungnya Paman Ben dengan sigap mengambil Benji dan membawanya ke dunia MC2. Di sana Benji akhirnya bisa berkumpul lagi dengan ibunya, Mary Jane serta kakaknya. Sedangkan ayahnya yaitu Peter Parker sebelumnya telah mati dibunuh oleh seorang Inheritor bernama Morlun. Di sana Paman Ben juga memutuskan untuk tinggal bersama mereka dan melakukan sesuatu yang baru, yaitu menjadi seorang kakek dan ikut membantu mengasuh Benji. Dia tidak selamanya berhenti beraksi. Dalam komik Web Warriors isu 3-12, Paman Ben harus terlibat lagi bersama para spider. Kali ini dia menghadapi kumpulan Dr. Octopus dari berbagai universe. Selain itu, para spider juga harus mengatasi bahaya dari beragam versi Electro. Pasukan Electro tersebut dipimpin oleh Battery, yaitu makhluk berwujud energi listrik yang merupakan gabungan dari ratusan Electro. Battery tentulah sangatlah kuat. Ditambah lagi Battery berhasil memasuki robot raksasa yang amat perkasa milik Spider-Man dari Universe 50810. Dengan demikian, masalah yang dihadapi para spider sangat berat. Demi menghentikan konflik ini, Paman Ben rela berkorban. Dengan memanfaatkan suatu alat, dia memindahkan pikirannya ke dalam Battery. Berkat tambahan diri Paman Ben, sifat Battery menjadi terpengaruh dan berubah. Kebaikan dalam diri Paman Ben membuat Battery tidak lagi menjadi sosok yang jahat. Sebaliknya, dia memutuskan untuk berhenti menyerang para spider. Tidak hanya itu, Battery juga bersedia melepaskan kendali atas robot spider, serta memulangkan pasukan Electro ke dunia mereka masing-masing. Sedangkan pikiran Paman Ben masih terus berada di dalam Battery. Karena pengorbanan Paman Ben ini, masalah pun bisa diatasi. Meskipun begitu, Battery memperingatkan Spider UK, sang pemimpin pasukan spider, bahwa kelak mereka akan bertemu lagi. Kalian ingin tahu tentang Spider UK? Kami sudah pernah membuat videonya. Paman Ben di Universe 91918 diceritakan dalam komik Age of Spider-Geddon isu 3. Di dunia ini, Peter Parker mendapat kekuatan ketika berusia 13 tahun dan menjadi Spider-Man. Mirip seperti versi universe utama, Jonah Jameson berusaha merusak nama Spider-Man. Sebagai balasannya, Peter senang menjahili Jonah. Misalnya mengikat Jonah dengan jaring dan merekamnya. Peter juga memasukkan video-video itu ke internet. Sementara itu, Paman Ben masih hidup tapi menderita suatu penyakit. Akibatnya, dia harus rutin minum obat serta pergi ke dokter. Sayangnya, dokter memberitahukan bahwa kondisi Paman Ben masih tetap buruk. Ketika Bibi May tahu tentang ini, dia tidak memberitahu Peter sebab tak mau Peter bersedih. Suatu hari, Peter dan Paman Ben mendatangi apotek untuk membeli obat. Paman Ben masuk sedangkan Peter disuruh menunggu di luar. Paman Ben juga mengambil ponsel Peter sebab informasi obatnya ada di situ. Setelah mendapatkan obatnya, Paman Ben keluar dari apotek tapi tak menemukan Peter. Tanpa dia ketahui, tadi Peter merasa bosan karena tak bisa memakai ponsel. Di tengah kebosanan ini, Peter melihat baliho Jonah Jameson di dekat situ. Karena itu, Peter memutuskan untuk memakai kostum Spider-Man dan bertingkah konyol di atas baliho tersebut. Sedangkan Paman Ben berjalan sendirian.
Ketika itu ternyata ada orang jahat yang mendekati Paman Ben dan menembaknya. Peter yang mendengar suara tembakan tentu bergegas bergerak mendekati pamannya dengan panik. Supaya nyawanya bisa diselamatkan, Paman Ben diberikan transfusi darah dari Peter. Proses ini juga membuatnya punya kekuatan spider seperti Peter. Paman Ben sendiri menyadari efek tersebut ketika sedang mengecat rumah. Dia terkejut ketika dirinya bisa memanjat dinding hingga berada di atap. Sambil berdiri di atap, dia memikirkan apa yang telah Peter lakukan padanya. Selanjutnya, Paman Ben ikut bersama Peter berjuang membasmi kejahatan. Dalam perjuangan ini, mereka sama-sama disebut Spider-Man. Sebenarnya Peter pernah mengusulkan nama lainnya, yaitu Spider-Pete dan Spider-Ben. Tetapi Paman Ben jelas menolak karena nama itu membeberkan identitas asli mereka. Beberapa penjahat yang pernah mereka hadapi diantaranya adalah David Huan alias Wrecker yang memakai suatu alat khusus. Ketika Wrecker tampak sudah takluk, Peter berdiri di atas badannya sambil memotretnya. Namun ternyata Wrecker saat itu hanya kehabisan energi pada alatnya. Ketika energinya penuh lagi, dia langsung menyetrum Peter. Untungnya Peter masih selamat. Di dekatnya muncullah Paman Ben yang menantangnya. Awalnya Paman Ben dipukuli berkali-kali, tetapi dia masih mampu bertahan. Lalu dia balas memukul dan berhasil melumpuhkan Wrecker. Setelah Wrecker ditangkap, Peter dan Paman Ben melihat berita tentangnya. Ternyata Wrecker bertindak jahat dalam upaya melawan perusahaan Oscorp yang menggusur kawasan tempat tinggalnya. Paman Ben sontak terkejut dan mempertanyakan apakah dirinya dan Peter telah melakukan hal yang benar dengan mengalahkan Wrecker. Peter meyakinkan bahwa Wrecker memang harus dihentikan, sebab Wrecker berniat meruntuhkan sebuah gedung yang dibangun Oscorp, sehingga bisa menyebabkan orang lain terluka. Paman Ben langsung merasa cemas memikirkan seandainya Peter yang terluka. Peter pun berusaha menenangkan pamannya. Menurut Peter, mereka tetap harus berjuang membela kebenaran walaupun ada resikonya. Penjahat lainnya yang pernah dihadapi Peter dan Paman Ben adalah Mysterio. Ada pula beberapa burung yang merampok bank. Selain itu, mereka berdua juga terlibat dalam event Spider-Geddon bersama dengan banyak spider lainnya demi mengatasi ancaman Inheritor. Peter dan Paman Ben pernah pula diserang oleh Kraven. Bahkan Kraven berhasil menawan Peter serta mengubur Paman Ben hidup-hidup. Untungnya Paman Ben mampu membebaskan diri dari kuburan walaupun dengan susah payah. Dengan didorong amarah, dia bergerak mendatangi Kraven. Begitu mendapatkan sasarannya, dia langsung saja menghajar Kraven sampai babak belur. Ketika itu, tiba-tiba Peter muncul sambil merasa kebingungan. Rupanya Kraven telah memberi Peter obat-obatan tertentu yang sempat mengacaukan pikirannya. Peter mengaku bahwa dia mengalami kejadian aneh, termasuk bertarung melawan tikus. Peter mengatakan pula bahwa Kraven ingin membunuh Paman Ben supaya bisa menggantikannya sebagai Spider-Man. Akibat peristiwa ini, Paman Ben menyuruh Peter berhenti beraksi. Dia memang tak mau lagi keponakannya itu mengalami bahaya. Ini sempat memicu pertengkaran sebab Peter menentang perintah tersebut. Namun Peter mendadak berhenti berdebat ketika menyadari bahwa Kraven sedang terluka parah. Peter pun bergegas membawa Kraven ke rumah sakit. Sedangkan Paman Ben hanya bisa berdiri kebingungan. Dia berusaha mengingatkan Peter bahwa Kraven tadi berniat membunuhnya. Pada akhirnya, Paman Ben memilih pergi ke bar dan mengalahkan seorang penjahat di sana. Dia juga curhat kepada pemilik bar. Paman Ben menceritakan semuanya, termasuk awal mulanya dia mendapatkan kekuatan serta bentrokan melawan Kraven. Setelah mendengarkan keluh kesah tersebut, sang pemilik bar memberikan nasihat kepadanya. Berkat nasihat tersebut, Paman Ben pulang dan berniat berbaikan lagi dengan Peter. Setibanya di rumah, Paman Ben memasuki kamar Peter sambil mengaku bangga kepadanya. Sedangkan Peter mengingatkan bahwa dulu dirinya nyaris kehilangan Paman Ben. Sekarang dia tak mau Paman Ben menjadi orang yang kejam. Paman Ben pun mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, sebab ada Peter yang pasti bisa mencegahnya. Dengan demikian, hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Itulah pembahasan tentang Amazing Spider dan dua Paman Ben berkekuatan Spider. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.